Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Anak-anakku, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Pak Mutakin pada Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang pada kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan materi dari pertemuan sebelumnya, yakni menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan memahami perbedaan. Namun sebelumnya, sebagaimana biasa, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan ilmu, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan juga diberikan kesehatan. Bapak Ibu guru, keluarga kita, orang tua kalian, orang tua kita senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bahaya dan juga segala macam musibah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi, Pak Mutakin sekali lagi mengingatkan kepada kalian senantiasa untuk mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, yakni selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, yang keempat adalah menghindari kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Terutama kita pada saat ini di saat PPKM yang kedua, pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat. Semoga dengan yang kita laksanakan, mematuhi protokol kesehatan, bisa memutus penyebaran virus COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, langsung saja kita masuk kepada materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang memahami kandungan surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Dan sungguh Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, anak-anak, sekarang kita pahami apa yang terkandung pada surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 ini. Kalian tentu sering mendengar ayat ini biasanya dibacakan ketika ada kegiatan atau acara walimatul urus atau walimatul arus, yakni kegiatan pernikahan. Nah, mungkin kalian baru tahu artinya apa ya, kok biasanya sering dibacakan ketika ada acara mantenan. Nah, sekarang kita pahami surat Al-Hujurat ini mengandung pesan yang luar biasa, yaitu yang pertama, kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan status sosial, warna kulit, ras, suku bangsa, dan perbedaan fisik lainnya. Jadi yang pertama, dalam hal berteman, dalam hal bergaul, kita tidak boleh memilih berdasarkan status sosial ya. Oh, iku anake wong sugih, wah enak nek koncoan ya. Bendino isok ditukokno bakso ya. Tapi koncone nek gak duwe ya, gak gelem dikonco, alah bendino paling yo nebeng tok ya. Tidak boleh seperti itu.
Kemudian perbedaan warna kulit. Ono koncone ya nyun sewu, mohon maaf, ada temennya mungkin kulitnya hitam atau mungkin cok koncone bare iku kok katut gosong kok. Nah, tidak boleh. Ya, kita tidak boleh membeda-bedakan di dalam memilih teman. Ras, ya. Kemudian suku bangsa dan perbedaan fisik lainnya. Jadi, pesan yang pertama adalah kita tidak diperbolehkan untuk membeda-bedakan orang lain. Yang kedua, menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan ketakwaan kita. Kalian masih ingat apa tidak apa sih pengertian takwa itu? Takwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan Allah. Itu berarti namanya takwa. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk saling mengenal berbagai jenis dan karakter manusia agar mampu memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, coba saja kalian perhatikan, ya, di rumahmu itu ayah dan ibumu itu kira-kira sama apa tidak? Ya, dari jenis kelamin ya jelas berbeda. Oh, ayah dan ibu saya sama jenis kelaminnya. Oh, berarti kan masa padha lanange. Ya, jelas berbeda dari jenis kelamin. Yang kedua, dari segi watak atau karakter pasti berbeda. Ayah itu cenderung keras. Kalau ngomong itu suaranya banter, suaranya keras, tapi hatinya lembut. Dia penyayang. Nah, ibu itu orangnya itu sabar. Ibu itu orangnya. Nah, jadi masing-masing punya watak sendiri-sendiri, punya karakter sendiri-sendiri. Makanya kita diajarkan untuk saling mengenal. Oh, teman saya itu kalau saya bilang seperti ini, kalau saya gojloki, ya dia itu nggak suka. Yo nggak usah digojloki. Nah, oh temanku ini masih digojloki sampai elek, wis gak mangkelan. Oh, nggak apa-apa kalau itu. Ya, ada anak itu kan kadang anaknya cenderung pendiam. Kalau ada masalah disimpan saja. Kalau ada temannya yang mencela, ngilokno, ya gojlok, itu kadang dia diam tapi dalam hatinya itu dia sakit hati. Nah, terkadang ada anak itu yang ceruak, ya ceruak itu omongane wah nek dilokno ngono ya muring-muring, tapi habis itu selesai masalahnya, tidak ada dendam. Kemudian yang keempat, Allah tidak pernah membeda-bedakan manusia dari bentuk tubuh atau harta bendanya. Namun Allah melihat manusia dari amal soleh dan kebersihan hatinya. Jadi baik dari bangsa Arab pun bangsa Eropa, Asia, ya itu semuanya di hadapan Allah sama. Tidak ada yang mulia. Mohon maaf, orang Arab kalau tidak takwa kepada Allah maka derajatnya rendah. Orang Indonesia, orang Asia kalau dia bertakwa kepada Allah maka derajatnya tinggi. Nah, seperti itu. Yang kelima, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling banyak amal soleh dan kebersihan hatinya. Jadi beramal soleh yakni dalam rangka hubungan kita kepada sesama manusia. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka dijalin di dalam rangka menjalin hubungan dengan sesama manusia harus melakukan perbuatan yang baik, ya, penyabar dengan orang lain, ramah, kemudian tidak punya dendam. Itulah nanti yang akan memiliki derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah pun berpesan kepada kita agar kita senantiasa bertoleransi dan menghargai perbedaan. Sebagaimana hadis beliau, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian,
dan juga tidak melihat harta benda kalian, tetapi dia melihat hati dan perbuatan kalian. Hadis riwayat Imam Muslim pada Sahih Muslim juz 4 halaman 1987, hadis nomor 2564. Ya. Jadi hadis Nabi ini memberikan pesan kepada kita bahwasanya harta benda seseorang itu tidak menjamin tingginya derajat di sisi Allah, pangkatnya seseorang, kemudian rupanya, ya, tidak menjamin derajatnya di sisi Allah. Tapi yang menjadi jaminan orang tersebut menjadi derajatnya tinggi di sisi Allah adalah hati dan amal perbuatannya. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau kalian tahu sahabat Nabi Muhammad SAW, salah satu sahabat beliau itu ada yang namanya Bilal. Ya. Bilal ini adalah seorang budak. Kalau zaman dahulu budak itu manusia yang tidak ada harganya. Kenapa? Karena diperjualbelikan. Ya, diperjualbelikan. Jadi nggak ada harganya, kulitnya hitam, kemudian tidak berharga lah sama sekali. Akan tetapi karena Bilal ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, maka derajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa? Bilal ini pernah Rasul mengatakan bahwasanya sandalnya Bilal ini sudah ada di surga. Nah, berarti Bilal ini sudah masuk surga bersama sandalnya. Kenapa? Ya karena melakukan perintah Allah. Ya, jadi tidak berdasarkan warna kulit dan sebagainya, tapi karena iman dan ketakwaan kita kepada Allah, itu yang menjadi penyebab orang menjadi mulia di sisi Allah. Kemudian hadis Nabi, sesama mukmin adalah bersaudara, satu yang lain saling menguatkan. Al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'don. Jadi mukmin itu seperti sebuah bangunan. Kalau kalian melihat sebuah bangunan yang paling tinggi sekalipun, ya, itu tidak mungkin hanya ada satu unsur. Pasti ada beberapa unsur yang menjadikan bangunan tersebut kuat, ya. Apa itu? Ada pasir, ada semen, ada besi, ada bata dan sebagainya, maka menjadi kuat. Nah, orang mukmin juga seperti itu. Berbagai macam profesi, ada yang menjadi pedagang, petani, ada yang menjadi guru, polisi dan sebagainya. Nah, itu kalau bersatu maka akan menjadi kuat, tidak ada pembeda yang lain kecuali keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk menjadi hamba yang penuh dengan toleransi perlu kita latih. Latihan yang paling sederhana adalah memulai dari lingkungan sekitar. Misalnya di dalam keluarga kita mau menghargai kesukaan anggota keluarga yang lain. Kemudian di lingkungan sekolah kita mau menghargai pendapat teman-teman saat berdiskusi kelompok. Kemudian hal-hal yang sepele ini, ya, itu bila dibiasakan akan lebih mudah bertoleransi dan menghargai perbedaan dalam lingkungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, yang terakhir ini diceritakan dalam kitab Usfuriyah. Ada sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu an itu berjalan-jalan, ya. Ketika di tengah perjalanan beliau melihat ada seorang anak kecil yang sedang membawa seekor burung pipit. Nah, burung pipit itu berarti manuk emprit. Ya. Digaidulinan, ditaleni, diculno, ditarik, diculno, ditarik. Akhirnya apa? Si Umar ini merasa kasihan. Akhirnya burung tersebut dibeli, kemudian dilepaskan di alam bebas. Kenapa? Biar dia mencari makan, biar dia bebas, mungkin menemui keluarganya dan sebagainya. Nah, pada suatu kesempatan ketika Umar bin Khattab ini meninggal, ada seorang ulama yang bermimpi bertemu dengan Umar. Ternyata Umar ini mendapat nikmat dari Allah. Ketika ditanyakan, wahai Umar, apa yang membuat engkau
dimuliakan oleh Allah? Apakah karena kearifanmu, keadilanmu? Kata Umar apa? Tidak. Aku diangkat derajatnya oleh Allah karena aku pernah menolong burung pipit ketika di dunia. Ya, jadi amal yang sepele berupa belas kasihan kepada burung pipit tadi itu menjadikan sahabat Umar mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika di alam kubur. Nah, anak-anak, pesan Pak Mutakin dari kisah ini, kalian harus dalam memilih teman tidak boleh membeda-bedakan mana teman yang sekiranya bisa mengajak kita kepada kebaikan, bolehlah berteman. Ya, kalau teman malah mengajak koncoan tapi malah nggak sholat, ya wes biasa api ambek elek iku sing kalah api. Kalau bisa kalian berteman, waktunya sholat diajaklah sholat temannya, waktunya ngaji diajaklah ngaji. Ya. Kemudian yang kedua, kalian jangan sekali-kali menganiaya binatang sekecil apapun. Ya. Karena apa? Bisa jadi karena kita tidak kasih sayang kepada binatang, itu yang akan menjadi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada yang kurang berkenan atau kurang paham, silakan tanyakan. Mari kita berdoa, semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Dari Pak Mutakin, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.